Hello, welcome to Audiology Channel, audio asik untuk semua. Kali ini kita akan unboxing dan review Alpine PX AH100 Imprint Audio Processor. Jadi Alpine PX AH100 ini merupakan prosesor Alpine, merupakan tipe yang paling basic. Jadi dikoneksikan ke head unit juga yang keluaran dari Alpine. Jadi dia khusus untuk head unit Alpine, tidak seperti prosesor audio yang ada sekarang. Dia tidak bisa masuk ke head unit lain. Nah, ini bentuk dusnya, ada tulisan Alpine-nya, lalu PX AH100 tipenya. Nah, terus di depannya juga sama, di belakang, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Semuanya hanya ada tulisan Alpine PX AH100 dan tidak ada apa-apa lagi. Jadi kita mulai buka ya. Begitu dibuka, oh ya, ini adalah prosesor yang dulu pernah saya gunakan, di tandem dengan Alpine CDA 9886. Nah, CDA 9886 itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, merupakan head unit yang ada USB-nya tapi nggak ada internal prosesornya, beda dengan 9887. Maka dari itu perlu ditambahkan prosesor ini agar dapat menyeting audio, time alignment, EQ, dan crossover dari head unit langsung. Jadi prosesor ini tuh enaknya bisa diatur langsung dari head unitnya, nggak usah pakai laptop atau pakai perangkat lain. Nah, yang pertama di sini ada kitab-kitabnya, ini manual booknya, terus ada kartu garansi, dan ini adalah PXA-nya. Jadi bentuknya sendiri kecil ya, mungkin ini hanya satu genggaman tangan besarnya. Nah, ini ada beberapa kabel, ada to mic, to head unit, iNet, sama to PC. Jadi ini bisa dikoneksikan langsung ke ini mic untuk auto tuning. Jadi Alpine PX AH100 ini bisa auto tuning tapi menggunakan mic yang khusus keluaran dari Alpine. Lalu yang kedua ini adalah to head unit. Jadi ini koneksi yang ke unit, ke head unit. Lalu kabel iNet juga untuk koneksi ke head unit atau ke CD changer. Lalu to PC. Ini adalah koneksi ke PC, tapi biasanya untuk setting PX AH100 karena ini paling basic dan tidak terlalu sulit karena EQ-nya hanya 5. Jadi sepertinya tidak memerlukan laptop atau komputer untuk melakukan setting di prosesor ini. Nah, ini ada tulisannya nih di print Alpine dan ada tulisannya PX AH100. Nah, di bagian sisi sebelahnya ini yang kuning adalah kabel power. Kabel power ini dikoneksikan bisa ke baterai atau bisa juga ke head unit. Lalu ini adalah pre-out-nya. Dia ada pre-out-nya ada 6. Jadi ada front, rear, dan subwoofer. Jadi ini bisa digunakan untuk two-way aktif. Ini subwoofer nih. Atau three-way tapi untuk tweeter dan mid-range-nya menggunakan pasif. Nah, jadi ini adalah channel input dari head unit ke prosesornya. Nah, yang kedua ini adalah kabel iNet-nya. Kabel iNet yang tadi digunakan untuk koneksi dari head unit Alpine ke si prosesornya. Jadi dia pinnya seperti ini bentuknya, iNet. Nah, seperti ini nanti dikoneksikan langsung ke si head unitnya. Nah, begitu dikoneksikan langsung ke head unitnya, nanti akan muncul yang namanya imprint. Imprint ini adalah salah satu settingan audio keluaran dari Alpine. Nah, nanti bisa disetting langsung dari head unitnya. Head unitnya bisa setting crossovernya, bisa setting time alignmentnya, dan juga setting equalizernya. Sama seperti yang kita ketahui pada prosesor-prosesor zaman sekarang. Tapi ini memang prosesornya paling basic. Jadi tidak bisa berharap banyak. Kalau misalkan memang butuh pengaturan yang lebih banyak, biasanya pada zaman-zaman itu Alpine mengeluarkan PXH H700 atau H701. Nah, itu juga bisa digunakan head unit namanya RUX atau bisa dikoneksikan langsung ke laptop. Nah, biasanya kalau yang H700 atau H701 itu dia pengaturannya langsung lewat RUX atau perangkat Alpine yang khusus untuk menyeting audionya. Seperti itu. Sekian untuk
review dan unboxing dari Alpine PX AH100 Imprint Audio Processor. Terima kasih sudah menonton.